Wiener? You think I choked? Like right now, 1 more year older. Well, I know you were. Cinta datang tidak pernah memandang perbedaan usia. Cinta bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Untuk itulah ketika cinta yang tulus datang kepadamu, janganlah kamu sia-siakan ataupun kamu permainkan. Mungkin itulah gambaran film yang akan kita bahas kali ini, menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang mulai beranjak dewasa namun belum mengenal yang namanya kencan hingga kedua orang tuanya khawatir dan mempekerjakan seorang wanita yang lebih tua dari anaknya untuk berkencan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan bertambah semangat untuk membuat alur film pertempuran yang lain. Inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Maddie, yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Kondisi ekonomi Maddie pada saat itu sedang memburuk sehingga tidak bisa membayar pajak rumah yang sudah menunggak berbulan-bulan. Mau tidak mau pemerintah setempat menarik mobil satu-satunya miliknya. Kondisi itulah membuatnya harus berputar otak untuk mencari mobil pengganti. Apalagi diketahui jika mobilnya digunakan olehnya untuk bekerja. Pada saat Maddie berangkat kerja menggunakan sepatu roda, tiba-tiba dia melihat mobil miliknya yang diderek terparkir di salah satu dermaga. Dengan segala upaya dia mencoba mengambil kembali mobilnya tersebut, namun gagal karena keburu ketahuan oleh petugas. Maddie pun harus berurusan dengan pihak berwajib karena telah membuat keributan pada saat itu. Kehidupan Maddie mulai terlihat kacau. Dia pun mencurahkan semua kegalauannya pada sahabatnya. Hingga tanpa sengaja terlihat sahabatnya menemukan salah satu iklan yang sangat menarik buat Maddie. Apalagi upah dari iklan itu merupakan yang sangat dibutuhkan oleh Maddie, yaitu mobil. Tanpa menunggu dia pun langsung membaca iklan tersebut. Dalam iklan tertera jika salah satu keluarga membutuhkan seorang wanita untuk mengajak kencan anak semata wayangnya. Diketahui anaknya sangat tertutup sehingga tidak memiliki teman apalagi seorang pacar. Melihat iklan tersebut membuat Maddie sangat tertarik untuk mencobanya karena pekerjaannya tidak terlalu sulit baginya. Bahkan merupakan salah satu keahliannya. Tanpa menunggu waktu lama terlihat Maddie langsung mendatangi rumah si pemilik iklan. Si pemilik iklan merupakan sepasang suami istri. Mereka memiliki seorang anak yang bernama Percy. Orang tua Percy langsung mengajak ngobrol Maddie pada saat itu juga. Meskipun awalnya mereka ragu dengannya karena usianya jauh di atas anak mereka. Namun akhirnya dengan keyakinan yang Maddie tunjukkan membuat mereka langsung berubah pikiran dan menerimanya. Dengan semangatnya terlihat Maddie ingin langsung bertemu dengan Percy. Namun langsung ditolak oleh kedua orang tuanya. Orang tua Percy menyuruh Maddie harus berusaha sendiri mendekatinya. Sehingga terjadi seperti alami tanpa diatur oleh mereka. Orang tua Percy hanya memberi bocoran jika Percy menjadi relawan di penampungan hewan liar. Dan menyuruh Maddie untuk datang dengan pura-pura ingin mengadopsi hewan yang dia suka. At the animal shelter from 10 to act like you want to adopt a dog. 6 and we thought maybe you could go and just. Di keesokan harinya terlihat Maddie langsung mendatangi tempat penampungan hewan liar di mana Percy berada. Maddie pun langsung mulai menggoda Percy yang pada saat itu hanya ditanggapi dengan sangat dingin olehnya. Maddie juga menawarkan diri untuk mengantarkan Percy pulang pada saat itu, yang tentu tidak bisa ditolak oleh Percy, apalagi yang mengajaknya mbak-mbak cantik seperti Maddie. Night. That's your car? It is for tonight.
Dalam perjalanan terlihat Percy mulai curiga dengan Maddie, apalagi di dalam mobil yang dibawa oleh Maddie terlihat begitu banyak peralatan seperti peralatan penculikan. Percy mulai merencanakan untuk kabur pada saat itu, hingga mengeluarkan semprotan merica miliknya, dan langsung menyemprotkan ke mata Maddie. Maddie terlihat langsung menahan perih oleh semprotan itu dan langsung menanyakan mengapa Percy tega melakukan hal gila tersebut. Maddie juga meminta bantuan Percy untuk mengambil air untuk menyiram matanya yang sangat perih. Karena merasa sangat iba terhadap Maddie, dia pun mengambil selang air dan langsung menyemprotkan air ke muka Maddie yang mau tidak mau membuat semua badannya menjadi basah kuyup. Percy masih mempertanyakan maksud dan tujuan Maddie mengantarnya pulang, yang lalu dijawab jika Maddie begitu sangat menyukainya. Mendengar jawaban dari Maddie itu membuat Percy menjadi senang dan langsung mengajak Maddie untuk kencan di hari berikutnya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh mereka berdua datang juga. Mereka berdua terlihat mulai dekat satu sama lain. Bahkan sudah mulai berani berenang berdua di pantai tanpa menggunakan sehelai benang pun di badan mereka. Pada saat mereka sedang asyik berenang, tanpa diduga ada beberapa bocah yang usil mengambil baju mereka yang tergeletak di pinggir pantai. Dengan sangat emosi kemudian Maddie langsung menghampiri bocah tersebut, dan terjadilah keributan di antara mereka. Setelah berhasil mengusir para bocah usil itu, kemudian Maddie kembali menghampiri Percy yang masih berada di dalam air. Lalu kemudian dia mulai menggoda Percy dan langsung mengajaknya untuk bertempur enak pada saat itu. Seketika itu langsung Percy menolaknya karena dia belum terlalu mengenal Maddie lebih jauh. Melihat penolakan dari Percy tersebut membuat Maddie sangat kesal, dan langsung pergi meninggalkan Percy seorang diri. Dikarenakan ditinggal seorang diri membuat Percy langsung mengejar Maddie dan naik di kap mesin mobil yang dikendarai oleh Maddie. Bukannya berhenti, namun Maddie tetap melaju hingga ke jalan raya yang membuatnya dikejar oleh petugas yang sedang berpapasan di jalan. Dengan sekuat tenaga Maddie mencoba mengelabui petugas dengan sangat kencang mendahului kereta yang sedang lewat. Setelah berhasil mengelabui petugas, kemudian Maddie mengajak Percy ke rumahnya. Dan di malam itulah Maddie mulai mencoba untuk menggoda Percy kembali untuk mengajaknya bertempur. Awalnya Percy mulai tertarik dan menerimanya, namun lagi-lagi harus gagal karena Percy mengalami ruam pada badannya yang membuat badan belakangnya memerah. Maddie pun berusaha untuk mengobatinya. Percy sangat merasa bersalah kepada Maddie dan berjanji akan memberinya pertempuran yang selama ini diinginkan oleh Maddie di hari berikutnya. Selanjutnya mereka selalu menghabiskan waktu berdua dan terlihat mulai sangat akrab satu sama lain, hingga kemudian Jody datang menghampiri mereka berdua. Diketahui Jody merupakan mantan pengasuhnya Percy pada saat kecil. Jody terlihat tidak menyukai Maddie dan langsung mengingatkannya untuk jangan pernah menyakiti Percy, dan mengancam jika Maddie menyakiti Percy, maka dia juga akan membalas menyakiti Maddie. Scene pun berlanjut ketika Maddie kedatangan seorang tamu yang ternyata teman sekolahnya dulu yang bernama Doug Han. Doug Han ternyata merupakan seorang agen properti di wilayah tersebut, dan langsung menawarkan rumah milik Maddie untuk dibantu jual olehnya. Mendengar maksud dan tujuan teman semasa sekolahnya itu membuat Maddie langsung menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkannya, dikarenakan dia tidak pernah berniat untuk menjual rumah peninggalan dari kedua orang tuanya tersebut. Kemudian pada malam harinya Percy mengajak Maddie kencan di salah satu restoran ternama di kota tempat mereka tinggal. Pada satu momen terlihat Maddie menyuruh Percy untuk menyanyi untuk dirinya. Awalnya Percy tidak mau karena menurutnya dia tidak memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Namun ketika disemangatin oleh Maddie, Percy jadi begitu sangat percaya diri menyanyi dengan diiringi alat musik yang dimainkan olehnya. Maddie serta pengunjung dibuat terkesima oleh penampilannya. Apalagi Maddie begitu tidak percaya ternyata Percy bisa menyanyi dengan sangat bagus untuk dirinya.
Scene pun berlanjut di keesokan harinya, ketika Percy begitu sangat senang menceritakan pacarnya kepada kedua orang tuanya. Awalnya kedua orang tua Percy begitu sangat senang mendengarnya, namun langsung berubah ketika Percy mengatakan jika dia tidak mau melanjutkan kuliah di luar kota karena tidak mau berjauhan dengan Maddie. Mendengar itu kemudian kedua orang tua Percy menyuruhnya untuk masuk ke mobil, karena mereka berdua berniat untuk menelpon Maddie untuk menanyakan maksud pernyataan dari Percy tersebut. Pada saat menelpon Maddie, ternyata Percy tidak sengaja menyalakan mobil sehingga langsung terkoneksi dengan handphone ayahnya pada saat itu juga sehingga mendengar semua percakapannya. Bagai disambar petir di siang bolong terlihat sangat kaget ternyata dia mengetahui tujuan Maddie mendekatinya hanyalah semata karena hadiah mobil dari orang tuanya. Padahal pada saat itu perasaan Percy sangat tulus kepadanya. Berhubung sakit hati yang sudah terlalu mendalam, kemudian dia merusak mobil hadiah tersebut dengan dibantu oleh temannya. Setelah selesai merusak mobilnya, Percy masih saja kesal dan langsung meninggalkan Maddie serta kedua orang tuanya menuju ke kamarnya. Melihat itu kemudian Maddie langsung menyusulnya. Ketika Maddie masuk ke kamar Percy, dia langsung mengajak Maddie untuk bertempur pada saat itu juga. Awalnya Maddie menolak karena ada kedua orang tua Percy berada di luar. Namun semua itu tidak dihiraukan oleh Percy dan mau tidak mau Maddie tidak bisa menolaknya. Setelah mereka selesai bertempur, Percy akhirnya menceritakan semua kekesalannya kepada Maddie. Mengetahui hal itu Maddie mengatakan jika dia menerima kerjaan dari orang tua Percy karena dia sangat membutuhkan mobil itu untuk bekerja sehingga bisa menyelamatkan rumah peninggalan orang tuanya. Karena sudah kesal yang begitu mendalam, alasan dari Maddie tersebut tetap tidak diterima olehnya dan langsung menyuruhnya untuk pergi pada saat itu juga. Akibat kejadian itu, hubungan Maddie dengan Percy menjadi memburuk. Namun Maddie tidak menyerah begitu saja. Dia tetap berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya dan perasaannya sangat tulus kepada Percy. Dan film pun selesai ketika Percy akhirnya luluh dan kembali menerima Maddie sebagai kekasihnya. Maddie juga telah menjual rumah peninggalan kedua orang tuanya, sehingga dia bisa menemani Maddie untuk kuliah di luar kota. Here. I requested no. Your Uber's here. Where the rivers meet the swimming,